Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi di acara Kultum Ramadan yang dipersembahkan oleh Prodi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fitrah Surabaya. Gimana kabarnya pemirsa di rumah? Alhamdulillah, kita doakan semuanya diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam melakukan aktivitas di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di acara Kultum Ramadan tahun ini, meskipun dalam menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi seperti ini ya, pandemi COVID-19. Semoga tidak mengurangi rasa semangat kita dalam menebar kebaikan dan terus mencari ridha Allah di bulan puasa yang penuh berkah ini. Baik pemirsa, saya Nurul Ainia selaku host di acara sore hari ini beserta pemateri kita yakni Bapak Arifin. Beliau adalah salah satu dosen Prodi Perbankan Syariah STAIA Al-Fitrah Surabaya sekaligus pembina Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah STAIA Al-Fitrah periode 2020-2021. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah masih semangat ya, meskipun mengajar melalui online tetap bisa memberikan yang terbaik buat mahasiswanya ya. Insyaallah. Oke. Baik pemirsa, tema kali ini yakni kita membahas tentang etika bisnis ala Rasulullah yang akan dipaparkan oleh pemateri kita Bapak Arifin. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama kita panjatkan dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat anugerahnya kepada kita sehingga kita masih bisa dan mampu untuk menjalankan ibadah puasa pada tahun ini, dan semuanya kita masih bisa mendengarkan acara dari 5 prodi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fitrah Surabaya. Kedua, selawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita telah menjadi salah satu dari umat beliau dan mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Manusia sebagai sosial human tentu senantiasa mereka melakukan interaksi dengan orang lain. Apalagi mereka diciptakan ke dunia untuk menjadi seorang khalifah. Ini ja'alul fil ardi khalifah. Yang keharusan bagi mereka untuk menciptakan suatu kemaslahatan. Salah satu bentuk untuk menciptakan sebuah kemaslahatan adalah dengan cara berbisnis. Dengan cara berbisnis mereka akan mampu membentuk dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti sekarang, produktivitas barang dan jasa berkurang karena konsumsi masyarakat semakin menurun, sehingga apa? Ada pengurangan tenaga kerja yang dilakukan oleh beberapa industri-industri yang ada di Rusia. Rasulullah sebagai suri tauladan kita, karena dalam Al-Quran disebutkan lakukan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah memang terdapat suri tauladan. Beliau itu seorang selain pemimpin agama, tapi juga seorang pembisnis yang ulung, yang memiliki profesionalisme tinggi, memiliki integritas bisnis dalam dirinya, memiliki kompetensi dalam dirinya, sehingga apa? Sehingga beliau itu mampu menjadi seorang pembisnis yang hebat pada waktu itu. Dan kegiatan bisnisnya tidak semerta-merta didapat oleh Rasulullah secara instan,
tentu dalam menjalankan bisnisnya beliau menjalankan dengan beberapa tahap-tahapan. Mulai sejak umur 6 tahun, sejak beliau bersama dengan Halimah Sa'diyah, beliau sudah mengembala kambing miliknya orang-orang Mekah pada waktu itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, di saat beliau sudah berpindah atau bersama dengan pamannya yaitu Abu Thalib, beliau melakukan perjalanan dagang ke Syam. Di saat itulah karakter beliau itu diterpa, diedukasi oleh pamannya untuk menjadi seorang pembisnis. Di mana saat melakukan dagang ke Syam, beliau diedukasi oleh pamannya, diberikan sebuah materi bagaimana cara menjalankan bisnis yang baik dan benar. Serta pada suatu ketika, di saat nama Rasulullah sudah terkenal di kalangan orang-orang Arab pada waktu itu karena sedang mendapatkan gelar Al-Amin, maka beliau itu mendapatkan sebuah kepercayaan dari seorang saudagar kaya yang nantinya menjadi istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah ini seorang saudagar kaya pada waktu itu yang memberikan amanah kepada Rasulullah untuk memperdagangkan barangnya di Syam bersama pelayannya Maisar. Rasulullah berangkat ke Syam dan memperdagangkan barangnya di sana, sehingga apa? Sehingga barang dagangannya yang diperdagangkan tersebut meraup keuntungan yang sangat besar. Bukan karena beliau itu melakukan suatu bentuk spekulasi atas transaksi jual belinya, tetapi karena memang Rasulullah memiliki kompetensi, memiliki integritas dalam berbisnis, sehingga apa? Trust atau kepercayaan dari konsumen itu terbangun, sehingga apa? Mereka kembali membeli dari barang Rasulullah, kembali. Akhirnya apa? Setelah barang dagangan Rasulullah selalu habis. Dan di saat kembali ke Madinah, kembali ke Mekah pada waktu itu, beliau itu senantiasa membawa barang-barang dari Syam kemudian diperdagangkan kembali di Mekah. Sehingga apa? Keuntungan yang didapat Rasulullah itu berkali-kali lipat. Dan semuanya itu, ini hebatnya Rasulullah, semuanya diserahkan kepada Siti Khadijah. Sehingga apa? Sehingga Siti Khadijah memberikan upah kepada Rasulullah yang lebih besar daripada karyawannya yang lain. Karena memang keahlian atau kompetensi yang dimiliki Rasulullah itu melebihi karyawan-karyawan lain. Dari perkataan tersebut kita bisa melihat, nantinya kita bisa melihat bagaimana Rasulullah cara berbisnis, bagaimana etika yang digunakan oleh Rasulullah dalam bisnisnya. Sehingga dalam sebuah sejarah disebutkan salah satu etika bisnis yang dijalankan Rasulullah adalah prinsip kejujuran. Rasulullah itu senantiasa membawa prinsip kejujuran dalam melakukan transaksi bisnisnya. Karena dalam proses dengan melakukan transaksi yang jujur akan melahirkan keberkahan, dan sumber dari ketenangan itu adalah keberkahan. Okelah, dalam teorinya ekonomi konvensional, mereka itu melakukan transaksi bisnis dalam dari ekonomi, mereka itu harus dengan modal yang sedikit harus mengambil keuntungan yang sebanyak-banyak. Entah bagaimanapun caranya, entah dia itu melakukan spekulasi atau menentukan cacat-cacat barangnya, ataupun mereka itu melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama. Nah, tetapi kalau dalam prinsip kejujuran yang diberikan oleh Rasulullah tidak seperti itu. Semuanya itu dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Karena kalau orang zaman sekarang bisnis mau untung, kemudian harus lurus, mana bisa. Dan yang perlu, kata orang sekarang, perlu adanya ar-rasi wal murtasi. Padahal ar-rasi wal murtasi sudah disebutkan, ar-rasi wal murtasi finnar. Tidak diperbolehkan sebut menyogok itu. Nah, kalau tidak menyogok, kata orang sekarang, mereka sulit untuk mendapatkan proyek, katanya. Tapi kalau kita selaku orang muslim,
tidak sepatutnya melakukan ar-rasi wal murtasi. Masih banyak jalan bisnis yang lain untuk mendapatkan keuntungan. Kita bisa melakukan membangun kepercayaan atau bahkan membangun dunia bisnis kita sendiri dengan mengumpulkan beberapa investor ya kan, hanya bermodalkan trust saja. Gitu. Yang kedua adalah amanah. Rasulullah senantiasa menjaga amanah yang diberikan oleh orang lain. Amanah itu apa? Amanah itu adalah kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita. Dan kepercayaan itu harus dijaga, dipertanggungjawabkan nanti. Kalau kita khianat, artinya kita itu tidak mampu menjaga amanah tersebut, tidak mampu mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Begitu juga dalam bisnis. Rasulullah itu diberikan amanah sama Siti Khadijah untuk memperdagangkan barangnya. Dan Rasulullah menjaga amanah tersebut dengan baik dan benar, senantiasa menjaga barang-barang yang diberikan Siti Khadijah yang diperdagangkan, kemudian diberikan keuntungannya sekian, barang yang laku sekian, kemudian sisa barangnya sekian. Itu semua dilaporkan oleh Rasulullah. Dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu amanah. Dan amanah ini sangat penting dalam sebuah bisnis ya. Karena dalam bisnis ini uang itu bukan modal utama dalam bisnis, tapi trust dan kompetensi di creator bisnis. Jadi kepercayaan dan juga kompetensi yang dibawa dalam sebuah bisnis itu. Kemudian yang ketiga itu adalah garat. Garat ini adalah sebenarnya sebuah bentuk ketidakjelasan ya, dalam transaksi. Kayak sepertinya kita itu pengen menjual, misalnya pengen menjual pohon, pengen menjual buah yang masih ada di pohon yang masih kecil. Itu kan tidak diperbolehkan, karena itu adanya ketidakjelasan. Namun tidak semua ketidakjelasan itu dilarang. Tidak semua ketidakjelasan itu dilarang. Yang keempat itu adalah ikhtikar, penimbunan. Penimbunan ini sama dengan garat, tidak semua penimbunan itu dilarang. Tapi ada beberapa penimbunan yang dilarang, penimbunan barang pokok, kemudian penimbunannya itu mengambil dari tetangga-tetangganya kemudian ditimbun di saat masa penceklik orang yang tidak bisa memakan itu maka akan mati, maka kemudian uang itu barang tersebut dikeluarkan ya, setelah dikeluarkan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau cuma menimbun kemudian dibuat sisa untuk dimakan sendiri di kemudian hari, takut kenapa kalau ada kekurangan itu tidak dipermasalahkan dalam penimbunan. Nah, yang jelas la yahtakir illa khati'un, tidak ada bagi orang yang menimbun itu adalah seorang pendosa. Jadi orang-orang yang menimbun yang memang untuk menimbun untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk dijalankan oleh masyarakat, itu adalah sebuah bentuk dosa yang besar. Kemudian yang terakhir itu adalah rela sama rela. Dalam melakukan transaksi bisnis, kita harus senantiasa melakukan harus ada antarodim minkum, dari penjual dan pembeli ini harus rela sama rela. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodim minkum. Janganlah di antara kalian itu memakan harta saudara-saudara kalian dengan cara-cara yang batil. Tapi bila dengan cara perdagangan dengan rela sama rela. Jadi kalau kita menjual barang, kita sebutkan beberapa cacat atau beberapa kejelekan dari barang tersebut, kemudian kita berikan kepada yang membelinya. Begitu juga yang membeli, karena mereka membutuhkan barang tersebut, akhirnya mereka membayar. Itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arifin atas penyampaian materinya. Jadi gini ya Pak, ketika kita punya bisnis atau punya sesuatu usaha ya, jadi kita itu harus
menerapkan etika bisnis sesuai syariat Islam ya. Jangan menyepelekan hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat buat kita dan orang lain. Jadi kita harus perhatikan etik yang kita terapkan ya, etika bisnis yang kita terapkan itu seperti apa, itu harus sesuai dengan syariat Islam ya. Dan saya mau tanya nih Kak, sekarang kan kita berada di era modern ya, era milenial, dan sekaligus kita terdampak pandemi COVID-19 ya, terdampak COVID-19, sehingga orang-orang itu sangat COVID-19 ini sangat memberi pengaruh yang signifikan dan pastinya membatasi antara penjual dan pembeli ya, kebijakan dari pemerintah seperti itu. Dan mereka untuk melanjutkan bisnisnya itu mereka membuka marketplace di online seperti itu, jadi online shop seperti itu. Apakah yang demikian tersebut itu etika bisnis ala Rasulullah itu masih relevan untuk diterapkan di era milenial seperti ini dan kondisi pandemi seperti ini? Gimana itu? Rasulullah ini sebagai suri teladan bagi kita. Setiap apa yang sudah dilakukan oleh beliau tentunya itu akan membuat kebaikan sampai sekarang. Itu tidak bisa dipungkiri kalau memang kita itu percaya bahwasanya Rasulullah ini adalah sebagai suri teladan ya. Karena itu adalah berdasarkan dari Al-Quran dan kita semua mempercayai bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah. Kalau ada pertanyaan relevansi etika bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah, apakah masih ada relevansi dengan masa sekarang di saat kita adanya pandemi ya, apakah etika bisnis masih relevan dan mampu akan meningkatkan kualitas atau mungkin meningkatkan keuntungan dari bisnis yang kita jalankan? Saya jawab iya, karena begini, dua konsep yang digunakan di sana itu kejujuran dan amanah. Kalau di marketplace, kenapa kok saya katakan begitu? Karena pembeli dan penjual tidak bertemu mereka, cuma bertemunya tidak bertatap muka, tapi hanya sebatas untuk komunikasi saja dalam marketplace tersebut. Kemudian seorang penjual itu pertama mereka itu harus menggunakan prinsip kejujuran dan amanah. Jadi spesifikasi barangnya itu disebutkan di sana. Barangnya ini menggunakan kain apa, misalnya baju saja, karena kan sekarang sudah hampir lebaran, tentu fashion ini sangat nomor satu. Jadi barang, kainnya kain apa? Misalnya katun Jepang, bagus misalnya. Kemudian harganya berapa? Sekian. Kemudian ongkirnya berapa? Sekian. Jahitannya berapa? Sekian. Ukurannya berapa? Sekian. Dan semua itu harus dijaga oleh seorang penjual. Sehingga apa? Ada trust di sana. Trust ini akan terbangun dari pembeli ya. Dari pembelian yang memiliki trust, kepercayaan atas barang tersebut, sehingga di saat mereka melakukan order barang, mereka menerima barangnya, mereka merasakan utilitas dalam dirinya, merasakan kepuasan dalam dirinya atas penerimaan barang tersebut. Otomatis di saat mereka ingin membeli barang tersebut atau sanak saudara dia yang pembeli tersebut ingin membeli barang atau membutuhkan barang untuk lebaran, mereka pasti akan kembali ke marketplace tersebut. Karena kenapa? Mereka itu puas atas barang tersebut, entah dari kualitas barangnya, atau dari harganya, atau dari pelayanannya, dan lain sebagainya. Penjual ini memberikan sebuah spesifikasi atas barang tersebut. Kalau memang ada cacat dikasih tahu, atau kalau memang di sana itu ada kekurangan dari bajunya itu dikasih tahu kepada pembeli. Tidak hanya itu. Kita bisa melihat sekarang, misalnya pasar modern dengan pasar tradisional. Kita bisa membedakan di sana. Kalau di pasar tradisional kan kita tidak tahu mana, kadang-kadang kalau kita yang tidak pernah belanja, tentu kita tidak tahu kualitas barang yang bagus mana, kualitas barang yang jelek bagaimana, harganya kisarannya berapa kalau yang bagus. Kemudian yang jelek itu kisaran harganya berapa. Tetapi kalau
pasar modern sebenarnya secara tidak langsung mereka itu sudah menerapkan etika bisnis yang diberikan oleh Rasulullah. Kenapa saya katakan begitu? Karena mereka itu sudah mengklasifikasikan atau mengklasterkan barang-barang yang kualitas baik itu yang mana, kemudian kualitas buruk itu yang mana, kualitas sedang bagaimana. Kualitas yang baik itu harganya berapa? Itu sudah disebutkan. Kemudian kelas yang sedang itu berapa harganya? Yang buruk itu berapa? Jadi ada klaster harga di sana, klaster kualitas barang di sana. Dan itu semuanya sudah sesuai dengan kualitas barang. Jadi konsumen, saya misalnya selaku pembeli, saya pun tidak kebingungan untuk membeli barang-barang tersebut yang saya sesuaikan dengan kantong saya. Kalau kantong saya menipis ya saya cuma bisanya yang paling buruk saja kan begitu. Nah, namun kalau kualitas kantong saya bagus, saya beli yang paling bagus. Dan saya tidak merasa tertipu, memang begitu adanya. Harga tidak akan menipu kualitas barang. Itu kata-kata yang biasa disebutkan seorang yang ini, hedonismenya tinggi atas barang-barang penjualan. Mungkin seperti itu Mbak Ania. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwasanya dalam menjalankan bisnis, kita itu harus menerapkan etika bisnis sesuai dengan syariat Islam ya. Dan kita bisa juga contohkan etika bisnis yang diterapkan oleh Rasulullah ya, karena Rasulullah sendiri adalah suri tauladan dan patut untuk kita contoh seperti itu. Yang pertama yakni etika bisnis yang harus kita lakukan jujur, dan yang kedua amanah pastinya, dan yang ketiga goror ya, tidak melakukan goror, penipuan, dan keempat yakni tidak melakukan penimbunan, dan yang terakhir pastinya harus saling ridho ya, saling rela antara penjual dan pembeli seperti itu. Dan ketika kita menerapkan etika bisnis sesuai syariat Islam itu tidak merugikan ya, pastinya menguntungkan sekali. Seperti apa kita mendapatkan kepercayaan pelanggan, dan pelanggan kita semakin banyak ya, semakin menggila ketika kita memberikan kualitas dan kenyamanan untuk mereka. Pastinya mereka itu dan pastinya mereka selalu mengunjungi toko kita atau membeli produk-produk yang kita jual seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Oke, pemirsa yang ada di rumah, mungkin seperti itu kultum Ramadan pada sore hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya sangat berterima kasih kepada pemateri Bapak Arifin yang telah menjelaskan dan memaparkan materinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan saya juga berterima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton di YouTube kultum Ramadan yang dipersembahkan oleh Perbankan Syariah. Saya Alfitro, dan jangan lupa tonton terus kultum Ramadan yang dipersembahkan oleh Perbankan Syariah setiap hari Senin dan Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya selaku moderator pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.